Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Berkaton Damai Rosiadari dengan NIM 124430129 dari kelas PTBM RD kelompok 5B. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan cara untuk pengerjaan modul kelima MOSFET. Nah, MOSFET ini memiliki kepanjangan adalah Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, di mana tujuan dari modul kita yang kelima ini yaitu kita diharapkan dapat memahami karakteristik MOSFET, mengetahui karakteristik MOSFET sebagai penguat dan rangkaian konfigurasi dasarnya, dan juga mengetahui pengaruh resistansi antara input dan output pada rangkaian konfigurasi MOSFET. Nah, tanpa kita lama-lama, kita langsung saja masuk ke aplikasi Proteus. Nah, di aplikasi Proteus ini kita cari komponen-komponen yang akan kita perlukan di sini. Ini tidak perlu ya. Ini sama aja sama restart. Nah, di sini kita butuhkan untuk yang rangkaian pertama ini, percobaan pertama ini yaitu kita mengenai karakteristik arus drain ID dengan tegangan gate source VGS ya. Nah, di sini kita membutuhkan yaitu pertama adalah si MOSFET transistor, kemudian ada si V source, lalu DC ammeter, dan juga yang terakhir adalah ground tentunya paling penting. Nah, di sini setelah kita memiliki komponen-komponen ini, kita atur dulu. Nah, kita rangkai dulu seperti ini. Kemudian di sini kan kita bisa dapat melihat tabelnya. Nah, di tabel ini kita lihat bahwasannya di sini kita disuruh mengombinasikan gitu ya. Di VGS ini misalnya 0. Kita minta bikin 0 seperti ini, saya buat 0. Kemudian di sini kita diminta dalam bentuk miliampere. Nah, ini. Nah, ini 0. Coba kita pilih yang paling tinggi. Nah, dia hanya max. Dan bagaimana dengan 3? Nah, di sini dia mendapatkan nilai 250. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita cari di sini untuk memakai Proteus ini, kita lebih baiknya kita pakai biar dapat nilai dari ID kita ini, yaitu kita merubah settingan kita pada DC ammeter kita ini menjadi ampere saja ya. Nih, jadi ampere. Supaya nanti hasil si keluarannya itu nanti nampak dianya untuk si ID kita ini. Misalnya nih, kan tadi 3, cuman 3 doang ya yang bisa. Cuman kalau dia di atas itu dia akan max. Nah, sekarang coba kita ganti dengan seperti yang tadi, 7. Nah, dia ada nilainya seperti ini. Nah, jadi lebih baiknya kita pakai ampere. Setting ke ampere saja ya. Dan dari ampere itu nanti kita rubah ke miliampere. Nah, setelah kita rubah, kita akan buat seperti ini kurva karakteristik. Nah, kurva karakteristik ini bisa kita buat dengan Microsoft Excel. Nah, seperti ini contohnya ya. Untuk membuat seperti ini kita bisa dengan misalnya nih, kita buat datanya. Ini sebelumnya saya sudah buat datanya untuk yang satu. Nah, kita tinggal bikin tabel seperti biasa, lalu masukkan nilai-nilainya. Nah, dari sini ini kita copy, lalu kita masuk ke insert. Nah, di insert ini kita pilih di sini adalah insert line ini ya, or area chart. Nah, kita pilih. Nah, seperti ini kita dapat hasilnya. Nah,
Ini adalah kurvanya. Kita dapat kurvanya kan. Nah, seperti inilah untuk dianya. Kemudian sekarang kita lanjut ke modul kedua aja langsung ya, tanpa perlu lama-lama. Di sini diminta yaitu percobaan mengenai karakteristik output BJT IDE VDS. Nah, ini juga nanti kalau untuk mencari kurvanya rada mirip seperti ini ya, cuman kita menggunakan kombinasi berdasarkan si tabel ini. Nah, di sini kita yang harus kita butuhkan di sini kita tidak membutuhkan di sini yang namanya apa ya? Nah, kita butuhkan di sini ada 2 V-search. Nah, 2 V-search ini. Nah, untuk V-search pertama itu kita ganti menjadi VGS, dan untuk yang kedua yaitu menjadi VDS. Lalu ini kita setting ke 0,5 volt seperti kita rangkai seperti ini, kemudian kita kombinasikan seperti ini ya berdasarkan modul. Misalnya untuk VGS di situ saya buat di sini sama dengan 8. Nah, saya buat di sini 8 volt. Lalu VDS-nya itu diminta di sini. Nah, saya di sini pilih contohnya adalah saya ambil contohnya itu 0,5. Nah, hasilnya itu seperti apa? Seperti ini. Nah, minus 0,92 per ini. Dan ini jangan lupa kita rubah juga ya, yaitu ke semili nanti. Nah, kita pilih ke mil. Nah, seperti ini. Kemudian dari situ kita masuk ke untuk buat kurvanya. Nah, kurvanya ini sebenarnya rada mirip ya seperti yang aku bilang tadi dengan si percobaan pertama. Kita bisa pergi ke Excel. Nah, nanti dari Excel ini kita buat hasilnya ya. Untuk ini kita setting saja nanti nilai-nilainya saja untuk kombinasinya nanti untuk nilai hasil pada modul kita. Nah, nanti keluar hasilnya. Kemudian untuk desain key point pada MOSFET ini kita sebenarnya harus bisa buat seperti ini ya. Cuman saya masih terdapat kesalahan dan saya belum buat sampelnya juga. Cuman untuk pembuatannya itu kita bisa seperti ini ya. Misalnya ini saya pakai yang percobaan pertama. Nah, itu di gini. Lalu kita masuk ke insert. Dari insert kita pilih yang ini, insert scatter ini. Lalu pencet ini. Nah, kita pilih misalnya ini atau ini dan ini. Nah, seperti ini. Lalu dari situ kita pencet sini. Select data. Nah, nanti kita di sini masukkan datanya. Lalu di sini kita pencet add. Nah, di garis ini nanti kita bikin namanya garis garis beban ya. Karena kita di sini kan pakai garis beban. Nah, begitulah. Kemudian setelah ini kita lanjut lagi ya. Lanjut ke yang percobaan keempat, yaitu nih. Kita di sini membuat penguat common. Tapi di sini untuk yang pertama ini kita disuruh membuat penguat common source. Nah, untuk penguat common source ini kita buat dulu rangkaiannya seperti yang sudah saya buat ini.
seperti ini ya guys. Nah seperti inilah. Nah dari sini nanti kita setting. Kita di sini untuk rangkaian ini kita membutuhkan yang namanya si kapasitor, resistor, visin, lalu potensiometer, kemudian untuk ground, kemudian di sini juga ada CV source, potensiometer tentunya, potensiometer dan MOSFET kita. Di sini kita ubah dulu nama dari resistor yang di sini ya. Beberapa resistor di sini. Nah, ini jadi RD dan ini RS. Itu pun juga dengan yang ini, potensiometer kita. Jadi RG. Kemudian setiap apanya komponen kita ini kita setting berdasarkan modul. Nah, di sini yaitu amplitudenya itu untuk visin itu 50M, kemudian untuk frekuensinya itu 10K. Dan untuk resistor pertama itu nilainya 50 volt sini. Nah, 50 volt. Lalu untuk di sini kapasitornya, untuk seluruh kapasitor ini kita buat nilainya sama semua ya, 100 UF farad. 100 UF mikrofarad, 100 mikrofarad. Dan untuk potensiometer ini kita setting berdasarkan modul yaitu 1M. Dan di sini visinnya itu kita lihat si V-source-nya itu 15 volt. Nah, ini sebenarnya dibuat seperti ini ya. V-source-nya itu mungkin sebesar 15 volt. Dan tidak lupa juga kita tempelkan juga di sini si voltage probe ya. Voltage probe ini kita letakkan di samping si komputer ini. Kemudian di sini juga. Kemudian setelah kita buat seperti itu, untuk RS ini kita bikin nilainya seri 1K dan untuk RD 10K. Nah, kita run dulu. Nah, di sini kita dapat lihat nilainya itu untuk voltage-nya itu sekitar 3. Di C3 itu ada 7,5 7,4 sekian ya rentangnya. Dan untuk di sini kita bisa lihat dianya itu sekitar minus berapa nih paling rendah? Ini 6 apanya ya, tingginya. Nah, minus 7 yang paling rendahnya. Minus 7, sekian, dan yang paling tingginya itu ada 6, sekian. Nah, dari sini nanti setelah kita apakan itu, nanti kita pakai oscilloscope, baru situ kita tentukan sinyal tegangan pada terminal gate dan drainnya. Nah, dari situ nanti kita di sini juga disuruh menentukan besarnya penguatan tegangannya ya. Lalu dari situ kita kemudian membandingkan penguatan yang kita dapatkan di sini dengan penguatan yang dihitung berdasarkan rumus yang kita punya, rumus AV. Dimana rumus AV itu adalah nih V0 dibagi VI. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke percobaan kelima ya. Nah, percobaan kelima ini sebenarnya juga tidak jauh beda dengan si rangkaian si penguat common source. Hanya saja di sini yang kita rubah itu yaitu posisi si resistor kita. Tadi kan resistor di sini ya. Resistor kita itu.
Nah, sekarang kita pindahkan dia daerahnya di sini bersama Vsin kita. Cuman untuk nilainya itu tetap sama. Nah, kita rubah seperti ini. Begitu juga dengan voltage probe kita yang tadi sebenarnya taruh di sini. Sekarang kita pindahkan sekarang di sini. Nah, setelah kita buat seperti sedemikian ini, kita run coba. Nah, di sini kita bisa lihat di C4 itu V-nya itu sama dengan 1,3 sampai 1,4 sekian ya. Dan untuk yang di C6-nya itu kita lihat di sini V-nya itu ada sekitar di rentang V minus 0 apa minus 0, ya sampai positif ya 0,0 sekian lah dibilang. Nah, sudah 0,0 sekian. Kemudian di sini nanti kita juga melakukan ini seperti ini dengan menggunakan rumus yang tadi AV sama dengan V0 dibagi VI. Lalu kita bandingkan penguatannya dengan penguatan yang kita hitung lagi. Kita lakukan dengan hal yang sama. Di sini ya kita lihat. Oke. Nah, pakai rumus-rumus di sini. Nih. Ya, oke. Dari situ kita selanjutnya pergi ke percobaan kita yang ke-6 ya, yaitu penguat common drain. Nah, penguat common drain ini juga dia itu tidak jauh beda sama kedua rangkaian penguat common tadi, yang kedua penguat common yang tadi. Hanya saja di sini dia itu mirip kalau di tengah sekilas seperti penguat common source, di mana letak resistor itu sama Vsin juga di sini juga si voltage probe-nya. Cuman di sini ya yang menjadikan pembedakan dia itu sama seperti si voltage sama si penguat common source itu, dia itu memiliki ground di dekat kapasitor yang ini ya, yang dekat dengan Vsin kita. Nah, di sini kita bisa lihat kan bahwasanya untuk ketiga percobaan ini kita menggunakan 3 ground. Ini. Tetapi untuk nilainya tetap sama juga. Lalu kita setelah itu pergi ke rangkaian ke-7 kita, yaitu resistansi input MOSFET. Nah, di sini saya punya, tunggu ya. Oh no, yes of course, save this current project. Mana? Nah, buat lagi beberapa kali nih buatnya. Oke, kita masuk ke MOSFET. Nah, di MOSFET ini kita itu ada resistansi output dan input. Nah, yang pertama itu untuk percobaan ke-7 itu yaitu resistansi input MOSFET-nya. Di resistansi input MOSFET ini kita tetap menggunakan komponen-komponen yang semuanya rada mirip ya, cuman nah seperti ini. Di sini kita setting nilai-nilainya ya. Di sini 50. Nah, untuk terutama. Kemudian di sini RVR kita itu kita bikin 10 saja ya. 10K. Dan untuk si kapasitor tetap dengan nilai yang sama seperti sebelumnya, itu 100 mikrofarad. Begitu juga Vsin, nilainya juga sama. Kemudian di sini untuk potensiometer juga sama 1M, RD-nya juga sama 10K.
Kemudian juga di sini kita untuk RS-nya 10K juga, dan untuk si V-Source kita juga sama, yaitu 15 volt. Nah, di sini kita akan coba, di sini juga kita letakkan untuk si voltage probe-nya itu kita di sini pertama. Kemudian yang kedua ada di sini. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita run coba ya. Run to me. Nah, oke. Di sini. Nah, kita bisa lihat bahwasanya pada voltage probe yang pertama itu dia ada sekitar segini. Minus 0,2, 0,3. Nah, dan di sini coba kita kembali lagi ke sini. Nah, dan yang ini dia itu minus 0,04, 0, sekian lah, seperti ini ya. Nah, nih segitu ini 0,02. Nah, dari setelah itu untuk yang pertama itu pengerjaannya resistansi input MOSFET itu kita nanti hubungkan pakai oscilloscope, lalu kita setting variabel resistornya supaya amplitude sinyalnya itu bernilai, inputnya itu bernilai setengah dari sinyal input tanpa resistor variabel. Kemudian dari situ kita hitung nilai resistansi variabel tersebut dengan Rin sama dengan RVR. Kemudian kita bandingkan nilai resistansi yang diperoleh dengan perhitungan yang kita pada tabel. Nah, nih kita pakai ini nanti. Nih ya. Nah. Kemudian setelah itu nanti kita lakukan juga langkah sampai 1-5 gitu ya. Lakukan lagi langkah untuk 1-5 untuk rangkaian common gate dan common source. Kemudian resistansi output MOSFET juga tidak jauh beda ya, nah dibilang. Tapi di sini sinyal output yang kita apakan, yang kita coba supaya dia itu setengah gitu. Kemudian kita tentukan nilai resistansi variabel, bandingkan nilai resistansi output dengan perhitungan yang ada di tabel. Nah, begitu demikian. Lalu kita buat seperti ini. Nih, untuk tabel isian data percobaannya seperti ini ya kita buat. Oke, mungkin cuman itu saja ya untuk ini nih, ini si output. Di output ini, oh iya, di resistansi output itu kita hampir lupa. Di resistansi output ini, kita itu ada perbedaannya ya. Di sini kan kita pakai resistornya itu resistor RVR-nya itu di sini ya. Di dekat visin. Sedangkan di sini itu dia pakainya di dekat kapasitor yang dekat dengan V-source ini. Nah, jadi dia seperti ini kosong ya. Dan juga tidak lupa kita letakkan di sini ground. Ada 2 ground untuk ya resistansi output ini. Maaf, saya salah. Untuk yang di sini juga ada ground ya. God, I just forgot to wiring the ground. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekian video mengenai modul kelima yaitu MOSFET ini. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan kata pada selama pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih.